bicara tentang mobil Hyundai ataupun mobil Korea pada umumnya ya. Mobil ini memang cukup lumayan populer ya di Indonesia. Masuk tahun 90-an ya, mobil Korea ini di Indonesia. Waktu itu saya ingat sekali dibawa oleh Bimantara ya. Ada Hyundai Elantra ya, atau Nenggala ya, Bimantara Nenggala. Nah, semakin ke tahun 2000, semakin variatifnya, variasi mobilnya makin banyak yang masuk ke Indonesia. Termasuk salah satunya ini ya, saya gunakan, yaitu Hyundai Matrix ya. Mobil Hyundai Matrix ini yang saya gunakan itu tipe yang GL. Jadi ada sebenarnya dua tipe, dia ada GL dan GLS. Yang matic ataupun yang manual. Kebetulan mobil yang saya gunakan ini adalah tipe manual ya. Dan tipe manual ini menurut saya untuk nyetirnya ya, ini enak banget gitu ya. Jadi saya merasa mobil ini kecil ya, cuma 4 meter, tapi lega banget ya. Leganya bukan main ya. Dari tinggi ceilingnya ini sangat tinggi sekali ya. Tinggi saya 180 cm, tapi saya mengendari mobil ini berasa kayak bawa mobil besar gitu ya. Tapi memang dengan spesifikasi mobil engine yang 1600 cc, mobil ini cukup mumpuni lah untuk tenaganya. Torsinya oke banget. Mobil ini di angka 4500 rpm udah mantep banget ya. Setelah itu juga horsepower kendaraan mobil ini ya, si Hyundai Matrix ini itu bisa tembus lagi 100 loh. 103 sampai dengan 116 horsepower. Jadi untuk kecil-kecil cabai rawit. Jadi karena ini mesin mobil ini dulunya mobilnya ini rebadge ya. Kalau saya lihat dari historical kendaraan ini, dia rebadge dari Mitsubishi Chariot ataupun Stepwagon. Jadilah Hyundai Matrix yang sekarang ini saya gunakan. Ini tahun 2003. Ini masuk tahun 2002 di Indonesia. Saat ini mobil ini memang di Indonesia cukup langka ya. Jadi unitnya nggak begitu banyak gitu. Mobilnya tidak begitu banyak di Indonesia yang beredar. Saya juga entah kenapa mobil ini memang mungkin dari modelnya ya. Banyak orang katanya modelnya rada aneh. Tapi kalau menurut saya mobilnya bagus, lucu gitu, keren gitu, ya kan? Mobilnya keren karena dari mobilnya gemuk gitu, bulat gitu ya, membulat gitu. Jadi ada sisi uniquenessnya, unik aja gitu kalau saya lihat mobil ini. Kalau saya perhatikan ya, sebenarnya kalau lihat dari Hyundai Matrix ini yang paling saya suka selain dari kabin yang cukup lapang, suspensi enak. Setelah itu juga tarikan bawah, atasnya oke banget gitu ya. Kemarin mobil ini bisa test drive ke puncak ya. Saya ke puncak, saya bawa ke pegunungan. Dan tidak ada isu bahwa mobil ini larinya lemah atau apa, tapi cukup bagus. Nah, ini salah satu yang saya suka dari Hyundai Matrix. Dia memiliki radius putar yang cukup bagus ya. Jadi memang tidak memerlukan space yang cukup jauh untuk melakukan putaran dari roda kemudi. Memiliki dashboard unik. Ini salah satunya. Salah duanya. Nah, kalau kita lihat mobil yang seperti ini itu Vios. Ya, Toyota Vios, dia ada di tengah. Ini juga sama. Jadi indikatornya adanya di tengah dia. Di tengah itu ada RPM, ada temperatur, kecepatan dan juga odometer. Odometer dari kilometer dan juga fuel gauge-nya. Nah, untuk di bagian depan sini itu hanya untuk penunjuk dari aki, bensin ya. Bensinnya. Setelah itu juga lampu beamnya, sennya. Nah, itu lihat dari depan tuh, depan sini ya. Nah, untuk mobilnya sendiri, untuk saya berkendaranya enak banget ya, lapang banget gitu ya, karena kacanya besar. Setelah juga, tapi memang ini ada minusnya ya, pilarnya tuh terlalu besar nih, pilar C nya terlalu besar. Untuk AC mobil ini sangat dingin, single blower ya, cukup dingin. Jadi cukup nyaman lah ya, sangat nyaman kalau saya untuk tahun 2003. Setirnya juga enak, gaya nyetirnya juga nggak melelahkan gitu ya, karena memang posisinya pas banget nih kalau untuk orang-orang tinggi, enak. Dan juga klaksonnya keras kan, kir keras, tapi bisa di tengah gitu ya. Nah, ini ada tombol-tombol juga cukup mudah untuk kita raih, kita jangkau gitu ya. Untuk transmisinya dia ada di tengah di dashboard, jadi ini ada ruang kosong di antara jok penumpang maupun jok
pengemudi. Rival dari kendaraan ini tahun 2003 tuh sebenarnya kala itu cukup banyak ya. Ada Peugeot 206, penjualan Peugeot 206 ini diganggu oleh Hyundai Matrix karena waktu itu nyaris berbarengan ya. Kalau Hyundai Matrix 2002, kalau 206 tuh tahun 2001, tahun 2000-an ya. Dia keluar dengan WRC-nya. Mobil ini keluar serinya dibilangnya SUV, bukan juga, tapi serialnya hatchback ya. Lebih kayak hatchback, mobil ini lebih kayak hatchback untuk mengangkut 5 penumpang. Ya, karena memang nah ini juga bisa lihat di bagian dalam belakangnya nih ada meja gitu ya. Meja kecil untuk untuk berkendara jarak jauh tuh. Biasanya kalau keluarga ya punya anak tuh enak tuh makan sambil jalan di mobil gitu ya. Itu cukup memudahkan tuh mejanya. Jadi meja di belakang bangku saya dan bangku si penumpang ke kiri. Ada mejanya, meja lipat gitu ya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power window, central door lock ya. Tapi sayangnya untuk tipe GLS ini belum ada ABS. Ini juga tidak ada airbag ya, non airbag. Tapi saya rasa cukup lah. Oke kok, dari remnya juga oke, tarikannya oke. Modelnya kalau saya juga oke kok, unik ya. Model unik dan tidak biasa. Nah, uniknya lagi mobil ini, kata orang-orang modelnya kok lucu ya gitu ya. Tapi ternyata kenyataan mobil ini diciptakan oleh Pininfarina. Ya, yang mana ya Pininfarina tahu sendiri ya. Dia ini desainer yang menciptakan mobil-mobil di Italia itu. Salah satunya Ferrari. Ya, dari Pininfarina. Jadi memang mobil ini desainnya lumayan luar biasa gitu ya. Didesain mobil ini untuk kalangan Eropa dan Australia. Dan lucunya di Australia namanya Navita, bukan Matrix gitu ya. Matrix kan untuk Asia dan Eropa. Dengan panjang 4 meter, mobil ini saya rasa bisa digunakan untuk semua kalangan ya, semua kalangan, karena memang mobil ini tidak membutuhkan ruang garasi yang besar gitu. Setelah itu juga mobil ini juga 5 speed ya, +1 untuk mundur, jadi 5+1. Untuk top speednya sendiri ya, top speed mungkin antara 160-170 km/jam. Setelah itu juga untuk BBM, saya kemarin gunakan full to full, ini full to full ya. Itu mampu menyentuh 1/11 km/liter. Ya, kalau banyak orang bilangnya 112, 113, tapi saya 111 liter lah kira-kira ya untuk keluar kota. Tapi untuk dalam kota kita 109, 110. Masih cukup irit untuk kelas 1600 cc. Dan mobil ini juga ini radius putarnya enak sekali ya. Ini pendek. Radius pendek. Mantap ya. Sekali aja tuh. Enak. Setelah itu juga mobil ini untuk ground clearance-nya, nah ini juga banyak yang nanya nih, ground clearance dari Hyundai Matrix gimana? Yang pasti ini jauh lebih bagus dibandingkan mobil sejenis untuk hatchback, ya. Karena mobil ini lumayan tinggi untuk ground clearance-nya. Nah ini ngomong-ngomong masalah mesin kendaraan ini, kemarin saya sempat ganti bagian transmisinya ya. Bagian transmisinya itu inden di Hyundai selama 1 bulan dan dipastikan semua part yang ada di mobil ini itu original. Nah itu nilai plus dari Hyundai. Jadi produk KW-nya kayaknya rada-rada sulit gitu ya. Setelah itu juga saya ganti kemarin plat koplingnya merek Valeo. Itu komplit sekitar 1 juta lebih sedikit, 1 juta lebih sedikit. Jadi sebenarnya spare partnya kalau menurut saya mobil ini dibilang mahal enggak juga gitu, enggak mahal-mahal banget ya. Ya standar mobil Korea lah ya, standar mobil Korea. Mirip dengan mobil Jepang seperti itu. Setelah itu juga kayak kaki kemarin saya ganti semua, itu bagian ball joint, CV joint, ya itu semua saya ganti semua. Bearing dari transmisi, ini transmisinya kemarin ada bunyi-bunyi hub slipnya sama bearingnya itu saya ganti dan itu inden selama 1 bulan di Hyundai Cinere waktu kemarin. Ya dan sekarang udah cukup enak sekali mobilnya, udah mantep lah. Kayak kaki enak, semua enak. Gitu ya. Nanti kita lihat bagian luarnya ya. Nah ini dia nih, di hadapan kita ada satu Hyundai Matrix tahun 2003 penampakannya ya. Mobil ini warnanya hijau muda nih, warna yang cukup unik. Nah mobil ini warnanya sebenarnya diaplikasi dengan mobil-mobil yang lain juga, merek-merek yang lainnya kayak Toyota Kijang, setelah itu juga Corolla ya. Dia menggunakan warna-warna yang sama seperti ini, hijau muda ya.
Nah ini tadi yang saya bilang di awal saat test drive mobil ini, bentuknya cukup unik ya. Bentuknya unik, apa ya, lain dari mobil hatchback yang lain gitu ya. Dibilang lucu, iya lucu gitu, tapi keren kalau menurut saya gitu ya. Lama-lama kalau kita perhatikan keren aja gitu, nggak membosankan, mobilnya unik ya. Karena mobilnya hatchback gitu ya, maksudnya 4 sampai dengan 5 penumpang gitu ya. Daya angkutnya, tapi dengan desain yang menarik gitu ya. Apa namanya? Lihat dari lengkungan atasnya ini cukup tinggi gitu ya. Bawahnya juga dia memiliki ground clearance-nya cukup tinggi tuh. Ya. Jadi kalau buat jalan-jalan di Indonesia, nampaknya mobil ini cukup mumpuni ya. Nah terbukti kemarin saya juga test drive ke Puncak. Ini mobilnya top marko top. Torsinya enak, apa namanya, ketarikan akhirnya dan finalnya oke banget. Untuk nanjak, waduh, mobil ini jagonya lah. Saya nggak bisa berkata-kata lagi karena memang mobil ini cukup oke sih kalau saya. Saya merekomendasi mobil ini sih kalau untuk jalan-jalan keluar kota, enak banget. Ya, selain itu juga, selain tampilannya juga komputernya bagus ya. Dari belakang juga keren tuh ya. Bulat gitu ya. Melebar mobilnya. Ini panjangnya hanya 4 meter, jadi mobilnya nggak besar-besar banget lagi ya. Nah kalau lihat di bagian belakang ini, nah ini asiknya ada ini nih, ada mejanya dia untuk apa, si kecil, lah bawa si kecil enak banget ini, jarak jauh gitu kan, bawa minuman, bawa makanan, dia makan di sini deh. Nah di tengah itu kan ada TV tuner ya, TV tuner nyalain, dia bisa makan di sini nih, tuh kanan dan kiri. Setelah itu juga ruang legroomnya nih, saya aja 180 nih, jauh banget tuh, masih ada 5 jari saya nih ya, jadi lega banget mobilnya. Padahal ini settingan bangkunya nih, bangku saya nih, joknya ini bisa diatur nih untuk bagian belakang ini, di setel ataupun dilipat ya, dilipat sekaligus, karena misalnya bawa barang banyak di belakang. Padahal bagasinya sendiri juga cukup lega nih, bagasinya cukup luas dia, bagasi cukup luas, ceilingnya tinggi ya, mobil ini juga oke sih. Setelah juga keseluruhan overall mobil ini memang saya beli, saya rakit ulang ya, kaki-kaki terutama kaki-kaki, mesin, apalagi ya, body, semuanya deh gitu ya. Transmisinya juga manualnya bermasalah kemarin, bunyi-bunyi lah. Itu sinkronisnya, gigi sinkronisnya sekarang udah rapi banget, udah rapi semuanya. Untuk bagian transmisinya itu menghabiskan dana sekitar hampir 2 juta ya untuk transmisinya. Jadi ganti hub slip, ganti bearing, hub slipnya tuh sekitar 750 ribuan ya. Setelah itu bearingnya sekitar 300 ribuan, termasuk sinkronis itu sekitar saya siapkan aja lah, totalnya sekitar 300-400 ribuan lah. Setelah itu juga ada oli transmisinya juga ya kan, nah itu juga harus diganti. Setelah itu juga AC, memang AC juga mati ya, AC juga saya ganti semua, kompresornya dan sebagainya. Jadi sekarang dingin banget ya, mantep banget. Jadi saya ingin mobil itu mobil second ya, tapi kondisinya setidaknya kayak layaknya mobil baru gitu. Gitu ya. Memang mobil second, mobil bekas gitu ya, tapi saya rapikan lah supaya puas lah makainya gitu ya. Mobil ini juga jarak temunya belum nyampe dengan angka 200.000, belum nyentuh jarak 200.000. Jadi saya rasa mobilnya masih wajar ya kilometernya. Setelah itu juga yang saya suka, mobil ini cukup bersih, bagian dalamnya nih cukup bersih. Tapi yang paling saya suka lagi nih, lapang banget nih, gaya nyetirnya enak. Setelah juga legroomnya luas banget. Jadi mobil ini sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi, ini mobil favorit buat saya nih. Dari nyetirnya, dari kelebihannya yang ada di melekat di mobil ini ya. Memang bedanya sama GLL sama GLS ya, ini velg ini, kalau ini masih velg standar, tapi itu tidak terpengaruh lah ya. Kalau saya mengemudi satu kendaraan itu, saya lihat dari fungsinya dulu dan manfaat dari kendaraan ini sendiri. Karena kalau kita beli mobil asal-asalan, wah kayaknya mobil yang ini nih yang saya suka, padahal itu bukan mobil yang kita butuhkan gitu kan. Nah itu jadi masalah nantinya. Tapi mobil ini kayaknya bisa menjadi ini ya, salah satu bukan sumber masalah tapi justru memecahkan masalah ya. Di jalan-jalan macet nih enak ya kan, entertainmentnya oke, suspensinya oke, sound systemnya juga oke. Setelah itu juga speaker bawahnya udah oke, udah bagus lah ya. Setelah itu juga lampunya, meskipun dia fog lamp tidak ada, tapi udah cukup sangat terang lah kalau saya.
cukup, ini cukup lampunya. Setelah itu juga apa namanya, untuk aksesoris yang ada melekat di mobil ini sudah cukup oke, bagus lah ya. Setelah itu juga yang saya ganti ini talang airnya, ini talang air Hyundai Matrix. Catnya kayak kaki itu saya rubah ya, saya ganti. Depannya ini suspensinya di keong ya, jadi dia pakai McPherson strut. Setelah itu juga untuk yang di belakangnya dia menggunakan multilink. Jadi mobil ini cukup mumpuni lah untuk suspensi, tidak bisa diragukan lagi, enak banget ya. Untuk BBM-nya dia adanya di sebelah kiri ya, bukannya di bawah jok gitu tadi. Ini ya, nah ini bukan untuk tangki bensinnya, ini untuk power window-nya di keempat pintu, dan juga di bagian belakang ini ada child lock-nya ya, ada child lock-nya juga. Ini kalau buat anak-anak ini mesti diaktifkan aja buat keamanan ya. Setelah itu juga apa di sini untuk lampu standar sih ya, untuk wiper depan belakang ya. Jadi dia udah menggunakan wiper depan belakang juga. Untuk hazardnya standar sih, memang mobil ini cukup sederhana. Tapi yang saya suka nih, dashboardnya gede banget gitu kesannya ya. Kalau lihat dari belakang tuh kelihatannya gede banget gitu, dan gede banget ya. Katanya sangat kokoh. Memang mobil ini kalau saya bisa di ini ya, apa istilahnya, bisa dipakai dalam jangka waktu cukup lama. Untuk harian enak banget menurut saya. Dan mobil ini tidak merepotkan yang pasti. Karena apa, saya juga bukan hanya ini ya, karena mobil ini baru saya perbaiki semua ya. Baru saya perbaiki, istilahnya mobil ini dari testimoni beberapa pemakai sebelumnya. Mobil ini juga saya ngobrol ya sama pemakai Matrix. Mereka cukup puas karena memang Hyundai Matrix ini baik suspensi, mesin, mobilnya cukup mumpuni, cukup bagus gitu ya. Nggak rewel lah katanya gitu, mobil ini tidak rewel. Ya terbukti dari pemilik yang sebelumnya ini, katanya sih, konon katanya plat kopling itu baru diganti, baru saya ganti kemarin. Setelah itu juga ada beberapa pengerjaan-pengerjaan yang itu juga nggak cukup besar ya, jadi ringan-ringan aja. Tapi memang karena semuanya kemarin saya sekaligus, ya nilainya juga cukup lumayan. Saya menghabiskan dana hampir 18 juta untuk kendaraan ini, jadi cat ulang sebodi ya. Cat ulang sebodi, ini kinclong banget sekarang. Setelah itu juga kaki, hanya bannya aja belum saya ganti tuh. Saya rapikan kayak kaki tuh, depan belakang, juga bagian mesin, kelistrikan, AC, saya ganti semua. Setelah juga kaca film, nih kaca film menggunakan warna hijau nih. Ya, kaca film warna hijau 40%. Untuk velgnya sendiri ini menggunakan ring 14 ya. Nah, ini nanti akan saya pasang white stripe-nya. Bahan white stripe nanti saya ganti. Nah, jadi kelihatan lebih antik lagi ya. Mantap ya. Berarti Hyundai Matrix bisa digunakan untuk harian nih. Nah, mobil ini memang rebadge-nya dari apa namanya, Mitsubishi ya. Mitsubishi gitu ya, Mitsubishi konon katanya Lancer atau Stepwagon ataupun Chariot. Nah, tapi ini cc-nya yang 1600. Nah, menurut saya itu ya review dari saya, plus minusnya, kurang lebihnya. Kalau Anda kata memang mau tanya tentang Hyundai Matrix, boleh silakan lanjut ke di bawah ini kolom ini, karena memang saya membangun ini dari nol juga sebenarnya hitungannya, karena semuanya saya pretelin. Saya pretelin, saya pasang kembali, apa yang rusak itu saya ganti ya. Masuk electric mirror juga ini sudah nyala semua. Jadi semuanya komponen yang ada di mobil ini sudah berfungsi dengan normal. Oke ya, terima kasih ya, tonton terus mobil-mobil yang saya review sebagai patokan buat kita membeli mobil second. Salam second, salam otomotif Indonesia. Makasih, bye.